Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video TTL Indonesia. Nah, sekarang yang akan kita bahas soal-soal TPS yang kita kira kuantitatif ternyata bukan kuantitatif ya. Nah, ini yang menjadi salah kaprah oleh banyak pembahasan. Nah, kita akan bedah di sini. Nah, sebelumnya teman-teman perlu tahu tipe soal UTBK TPS 2020 nanti akan seperti apa. Ada penalaran umum 20 soal, pemahaman bacaan dan menulis 20 soal, pengetahuan dan pemahaman umum 20 soal, dan pengetahuan kuantitatif 20 soal. Nah, ini kuantitatif 20 soal sudah ada posnya sendiri nih kalau teman-teman mengerjakan kuantitatif, dan begitu juga untuk subtes lainnya. Nah, ini yang untuk yang kuantitatif, kalau kita bedah komponen soalnya akan seperti ini. Kita punya 80 nomor dengan materi atau bab-bab ujian yang keluar seperti yang ada di layar ini. Nah, yang menjadi masalah beberapa tipe soal yang kita kira kuantitatif ternyata tidak ada di sini. Ternyata ada di bagian lain. Nah, dari sini teman-teman apakah bisa menebak materi apakah yang mungkin menurut teman-teman ada tapi di sini nggak ada? Ada, benar. Ada 3 materi. Nah, ini agak salah ya. Ini yang benar nih kuantitatif tahun 2019. Jadi ini kita ambilkan data dari soal UTBK TPS 2019. Keluarlah angka-angka atau materi-materi yang ada di situ. Nah, list materi kuantitatif secara umum dibagi menjadi 2 tipe. High risk itu yang sangat berpotensi untuk keluar lagi saat UTBK 2020. Di sini kita anggap semua yang keluar pada tahun 2019 mungkin bisa jadi akan keluar lagi. Nah, di sini kita akan golongkan menuju high risk atau resiko tinggi atau kerentanan tinggi. Kemudian ada beberapa soal yang low risk atau mungkin kerentanannya untuk muncul pada UTBK itu rendah. Penyebabnya macam-macam. Kalau tidak karena dia merupakan soal peminatan mat IPA misalnya, kan anak IPS nggak belajar tuh matematika IPA atau matematika minat. Biasanya karena emang tidak sesuai dengan konteks TPS atau mungkin terlalu sulit. Nah inilah di sini kita akan bedah soal yang dikira kuantitatif tapi ternyata bukan. Ada 3: figural, deret, dan operasi bilangan dasar. Nah, ketiga tipe soal ini dalam UTBK 2019 ini masuk dalam penalaran umum. Penalaran umum ya, berbeda, bukan kuantitatif. Nah, ini dalam UTBK TPS 2019 masing-masing keluar 2 soal, 2 soal, dan 2 soal. Jadi dalam penalaran umum 14-nya kita berupa membaca, 6 soalnya kita merasakan soal yang sebenarnya ini juga hitungan tapi bukan masuk kuantitatif. Oke, kita bedah langsung yang pertama. Ini nih, teman-teman melihat bentuk ini, bentuk figural. Ada 2 soal di TPS 2019. Kira-kira di 2020 yang akan masuk ke soal ujian ada berapa? Nah, ini kita belum tahu, tapi tetap kita asumsikan paling tidak masih sama 2 soal. Tipsnya yang pertama, jangan hanya belajar yang susah, tapi yang simpel juga dipelajari. Nah, ini beberapa dari kita mungkin sangat fokus ini mempelajari yang jelimet. Padahal di TPS 2019 yang keluar mungkin tipe-tipe yang modelnya segitiga gini aja. Nah, ini teman-teman jangan sampai kelupaan untuk mempelajari yang tipenya mudah. Karena kalau yang susah teman-teman bisa, yang mudah nanti malah kelewatan. Ini menjadi problem. Kemudian operasi bilangan yang mungkin nih, tambah, kurang, kali bagi, atau pangkat. Biasanya belum ada yang lebih expert dari ini. Kemudian perkirakan dengan melihat option jawaban. Kira-kira dari option ini sekitaran hasilnya atau operasi yang mungkin keluar itu yang seperti apa. Nah, di sini nanti kita akan kasih contoh soal. Nanti teman-teman akan menganalisis mana yang jawabannya benar dan bagaimana tips untuk menganalisis jawaban dari soal figural ini ya. Langsung aja kita akan analisis.
Nah, di hadapan teman-teman sekarang udah ada soal figural. Kita punya bentuk ini, berapakah bilangan yang disimbolkan dengan tanda tanya nih. Jadi kita akan kupas bagaimana kita menganalisis soal ini. Jadi yang pertama kita perhatikan trennya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman memiliki suatu operasi, perkalian itu mampu membuat bilangan menjadi lebih besar, jauh lebih besar daripada pertambahan kan. Misalnya 5 dikali 5 akan menghasilkan bilangan lebih besar daripada 5 ditambah 5. Kemudian soal yang ideal mesti sebenarnya contohnya itu ada 2, tapi di UTBK kemarin hanya 1. Kemudian kita melihat option juga, kita perkirakan polanya secara tidak langsung. Oke teman-teman, melihat segitiga yang pertama ini kita akan cari hubungannya. Misalkan di sini 33 dengan 7 dengan 4, ada nggak hubungannya? Nggak ada kan? Sedangkan 33 dengan 11 ada hubungannya nggak? Kebetulan ada. 33 dengan 11 ini sama-sama kelipatan 11. 33 itu adalah 3 kali 11. Lalu teman-teman di sini menemukan faktor 33 dibagi 11 itu 3. Nah, kira-kira dari bilangan yang tersisa ada nggak yang mampu menghasilkan 3? Ternyata ada. 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Oke, berarti di sini teman-teman bisa menemukan pola. 6 dikurangi 2. 4 dikali 3, jawabannya 12. Nah, polanya bilangan yang di sini dikurangi bilangan yang di sini dikali bilangan yang di sini, jawabannya ketemu 12. Gitu ya cara menganalisisnya. Kemudian teman-teman punya soal tentang operasi dasar berupa perkalian, pembagian, pecahan atau desimal. Tipsnya kita jeli melihat koma dan pecahan. Kemudian bentuknya bisa menjadi lebih kompleks seperti akar atau pangkat. Teman-teman bila perlu berlatih melakukan perkalian cepat. Dan teman-teman wajib mempertimbangkan ini. Teman-teman harus menyatakan operasi tersebut dalam hasil akhir yang sama, jangan berbeda. Jadi kalau yang satu itu desimal, ya desimal semua, jangan ada yang pecahan atau persen. Nah ini contohnya nih, 13/18 kali 6,66%, hasilnya berapa? Nah, mana yang lebih besar? Kita lihat nih di sini di option A. Apa? Kira-kira sama nggak A dengan soal ini? Ternyata sama. Samanya di mana? 6,66 dibagi 3 itu 2,22. 18 dibagi 3 itu 6. Nah, teman-teman di sini kan punya sense kan? Jadi kalau misalnya teman-teman punya pecahan, pembilangnya itu dikali suatu bilangan dan penyebutnya dikali atau dibagi suatu bilangan yang sama dengan pembilang, pastikan pecahannya kan hasilnya kan sama kan, nggak akan berbeda kan. Misal kita punya pecahan 5/7, 5-nya dikali 2, 7-nya dikali 2, kan hasilnya pecahannya ini akan sama. Ini juga pecahan yang sama sebenarnya dengan soal. Begitu juga 13/9 kali 3,33%. Ini sama aja dengan 6,66-nya dibagi 2, lalu 18-nya dibagi 2, ketemulah option B, nggak ada yang beda. Yang C begitu juga. Kemudian yang D, 6,66-nya ini dibagi 3, ketemu 2,22. Lalu 13-nya ini dikali 3, jadi 39. Sama-sama pembilang, yang satu dikali 3, yang satu dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. Berarti kan nggak ada bedanya kan? Nah, jadi di sini teman-teman akan menemukan bentuk yang sama A, B, C, D. Lalu bagaimana dengan E-nya? Yang E ini beda nih. Kalau soal kan 6,66%, kalau yang di option E ini 6,66 6,66% itu berarti 6,660. Kalau 6,66 berarti 6,66666 sekian sampai tak hingga. Berarti 6,66 ini nilainya lebih besar daripada 6,66%. Gitu ya. Berarti jawabannya E. Kemudian untuk soal deret, tipsnya amati operasi yang terjadi. Boleh loncat 1, loncat 2, loncat 3, loncat 4, dan seterusnya. Kemudian teman-teman amati polanya sampai 2 baris ke bawah. Apakah ada pola yang unik? Teman-teman harus brainstorming. Kemudian prinsipnya, deret itu pasti memiliki pola yang unik, tidak mungkin ada yang random. Oke teman-teman, dari soal ini ketemu nggak jawabannya berapa? Teman-teman jadikan PR, mungkin dari admin cukup sekian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.